Sudah siap nggak sobat? Ketika pertama membuka gerai Kopi Shop Express, itu sudah ketemunya tank, ketemunya sudah yang pegang rifle, pegang sniper. Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama Bang Jabran, aktivis brand lokal Indonesia. Nggak terasa saat ini kita sudah masuk di babak kelima. Wow, segitu cepatnya ya. Dan di babak kelima kali ini Bang Jabran akan share tips bisnis kuliner keluar dari resesi. Ya, kita tahu bahwasanya saat ini pandemi corona menciptakan di mana banyak banget brand lokal yang terdampak. Dan di masa yang terdampak saat ini banyak juga spekulasi seperti Detik Finance itu pagi ini mengabarkan kalau Indonesia sebentar lagi akan masuk di jurang resesi. Dan kalau sampai itu kejadian, maka Indonesia akan memiliki jumlah pengangguran sebanyak 5 juta. Serem kan? 5 juta, ya. Yeah. Nah, gimana sih caranya agar brand lokal itu keluar dari jurang resesi, terhindar dari resesi? Butuh perjuangan pastinya. Dan sebagaimana kita bangsa Indonesia itu lebih hebat loh daripada bangsa luar. Bayangin aja, dulu aja kita perang cuma pakai bambu runcing loh. Ya, bisa berperang melawan penjajah. Kebayangkan kita bangsa Indonesia, tadi katanya Dr. Tirta, itu banyak yang kuat imunnya. Karena kita kebiasa kepampang panas ya, terbiasa juga yang namanya kerja penuh perjuangan ya. Dokter Tirta juga dulu gembel kan, orang jalanan ya kan, yang mana memang orang-orang jalanan atau orang yang biasa kerja keras itu imunnya lebih kuat. Filosofinya sama kayak tadi kan, berperang melawan penjajah dengan bambu runcing pun Indonesia udah bisa. Makanya Indonesia di saat seperti ini itu lebih kuat seharusnya melawan resesi ketimbang negara tetangga atau negara lain. Oke? Analoginya itu seperti ini ya. Nggak mungkin kan ketika seseorang yang naik Harley Davidson atau yang naik Triumph itu mau makan di kopi angkringan. Kan gitu analoginya kan. Iya kan? Mereka pastinya akan memilih di coffee shop yang menurut mereka di kebiasaan mereka. Itu analoginya. Jutaan UKM yang ada di Indonesia itu kalau ditanya bro atau bang atau kang atau mas, pembelimu sopo? Mereka akan menjawab, pembeli saya dari usia anak-anak sampai tua. Dari yang kaya sampai yang menengah ke bawah, ibaratnya gitu. Saya nggak mau nyebut miskin, ya. Cewek, cowok, atau keduanya ya, ibaratnya bencong itu beli semua. Nah, gitu tuh rata-rata. Tapi banyak yang percaya kalau brand lokal seperti Sobat nggak kayak gitu cara berpikirnya, ya. Jadi banyak brand lokal itu berpikir bahwasanya semakin target pasar semakin sempit, maka semakin juga lebih fokus produknya terhadap targetnya. Jadi semakin pasar itu sempit, maka semakin fokus kan? Jadi semakin pasar itu semakin sempit, maka semakin mudah menjual. Itu kata kuncinya. Oke. Jadi sudah siap Bang Jabran share tipsnya? Oke. 3 tips bisnis kuliner keluar dari resesi.
Tips yang pertama, brand lokal harus punya tujuan yang jelas. Ya, tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, maka brand lokal tidak bingung. Ibaratnya saat ini bisnis kulinermu itu lagi ngomongin jualan sambal. Oke. Terlebih lagi bisnis kulinermu itu judulnya sambal. Anggap aja deh ya, sambal Bang Jabran. Oke. Nah, karena ini kita akan menuju zona resesi, karena ini kita sedang pandemi dan saat ini kita butuh darah segar, maksudnya cash flow, ya, duit ya, fulus, cuan. Jadi terpaksa itu harus menjual sate misalkan, atau terpaksa harus menjual nasi goreng misalkan, atau terpaksa harus menjual soto, bakso, semuanya deh yang bisa nyelamatin bisnis kulinermu. Nah itu tujuannya kan nggak jelas, tujuannya jadi nggak fokus, ya kan? Nah di situ kesalahan yang bisa dilakukan oleh brand lokal jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, karena pasaran yang terlalu luas, ya, produknya kebanyakan, makin nggak jelas kan. Jadi akhirnya market yang seharusnya potensial atau pelanggan yang seharusnya potensial menjadi pelanggan kita hilang, pupus. Oke? Nah, itu dia. Seth Godin pernah menyampaikan kan, everyone is not your customer. Kita nggak bisa ngejual ke semua orang, itu udah dibuktiin. Jadi nggak bisa kita tuh ngepuasin semua orang. Jadi fokusin, memiliki target yang jelas, tujuan yang jelas. Selanjutnya tips yang kedua. Oke. Tips yang kedua itu adalah memiliki kunci. Bukan kunci buat buka rumah ya, atau buka kios kamu ya sob, ya. Tapi kunci di sini adalah sebuah kata yang membantu bisnis kuliner kita agar mudah diingat dan memiliki positioning. Oke. Sobat pernah nggak ngalamin ketika ke traveling ke suatu kota atau ke suatu daerah itu nyari kuliner, oke? Dan otomatis yang kita butuhkan adalah kunci kan? Bener nggak? Buka googling, ya cek, Mbah Google dicek kan ya, ditanya kan Mbah Google-nya kan, Mbah Google kuliner 24 jam di misalkan sobat lagi berada di Fatmawati. Ini saya alami sendiri loh ketika saya belajar maupun saya sering riset belajar di rumah UKM di tempatnya beliau Pak Subiato, Bria Sudarsono. Itu kan daerah Fatmawati ya. Nah, saya buka tuh kuliner Fatmawati gitu kan. Dan akhirnya muncul tuh gitu kan panjang. Saya persempit lagi nih, kuliner Fatmawati 24 jam. Nah, makin muncul lagi nih. Nah, ternyata akhirnya terpilih itu yang 24 jam itu mana lagi. Makin sempit lagi nih, kuliner kopi 24 jam Fatmawati. Nah, semakin ditemukan. Bener nggak sih? Pernah ngalamin nggak? Pastinya pernah ngalamin kan? Jadi, sekarang apa kunci dari bisnis kulinermu sobat? Harus punya jawabannya ya. Bang Jabran bantu, oke? Misalkan nih ya, sobat punya bisnis kuliner itu kopi. Ya, kita tahu berarti kita tentuin ya. Kuncinya adalah kopi, oke? Nah, kalau kata kuncinya itu adalah kopi, ya, kalau kunci adalah kopi, kita akan masuk ke zona perang.
Ya. Jadi di zona perang itu sesama kunci kopi ya, itu akan ketemu yang namanya kopi saset, biji kopi, ready to drink, ya kan? Ketemu juga kedai kopi, permen kopi. Nah, itu kan warzone-nya banyak banget, ya enggak? Nah, tentuin lagi. Oke. Kopi yang bagaimana? Nah, itu biasanya Pak Subiharto itu mengatakan seperti itu. Semudah menempel plester itu. Kalau ngomongin positioning kunci ya, semudah menempel plester. Jadi kopi yang yang di mana ini, ya enggak? Nah, misalkan sobat memilih yang di coffee shop. Oke, berarti kita akan berpindah zona perangnya itu ke coffee shop. Nah, sudah siap nggak sob ketika kita bertarung di zona perang di coffee shop? Oke. Nah, di zona perang coffee shop, sekali lagi kita akan berhadapan banyak musuh, banyak kompetitor, ya kan? Ada coffee shop yang community based, di mana di situ dia menggandeng berbagai komunitas. Bisa jadi ada komunitas sepeda, ya kan? Ada komunitas musik, ya enggak? Nah, ada juga coffee shop yang artisan, yang kalau baristanya bikin itu dengan jiwa seni yang dalam gitu kan. Sebiji kopinya itu diciptakan dari hati yang tulus, penuh cinta gitu. Ibaratnya ketika kopinya tersaji, kopi dari hati untukmu yang tercinta. Wah, kelepek-kelepek deh itu yang beli kopinya ya. Itu kalau kopi artisan ya, salah satu contohnya ya. Bisa jadi kopi artisan itu nggak pakai mesin ya. Dia memang manual brew biasanya. Memang dia ngandalin keartisannya. Dia lebih menonjolkan kualitas daripada jumlah pelanggan atau jumlah pembeli. Oke. Nah, ada juga kan coffee shop yang express. Oke, coffee shop express kita tahu sendirilah, ada Janji Jiwa, ya kan? Ada Lain Hati, ada apa lagi ya? Ya presiden aja ya, hati yang ditinggal. Ya. Bisa jadi ada lagi Kopi Soy, ya kan? Dan banyak lagi, bener nggak? Itu kopi express, ya, dimana biasanya banyak banget kalau kopi express itu lebih ngandalin flavor, rasa, maupun lebih menjual ice. Oke, jadi sifatnya lebih ke cepat, siap saji, dan price. Oke, harganya terjangkau. Ada lagi ya coffee shop itu yang co-working space ya, di mana coffee shop tersebut buat teman-teman desainer freelance itu memiliki kantor, tempat kerja ya, untuk menghabiskan waktu kerjanya di co-working space. Nah, pilih yang mana tempat bertarungmu sobat, sesama coffee shop, tinggal mana yang belum ada, yang belum diambil oleh orang lain di kotamu. Nah, kalau memang di kota sobat ya, di brand lokal sobat itu jualan coffee shop dan ternyata sudah banyak yang jual express, apalagi coffee shop express itu bersaing dengan brand-brand nasional. Sudah siap nggak sobat? Ketika pertama membuka gerai coffee shop express itu sudah ketemunya tank, ketemunya sudah yang pegang rifle, pegang sniper yang siap menembak kita, membunuh kita. Nah, udah siap belum? Kalau sobat memang udah siap, jalani ya. Tapi kalau belum siap, nah ini dia. Ini tips yang ketiga ya. Oke? Tips yang terakhir, yang ketiga, ya ini adalah lanjutan dari tips kedua tadi yang menjadi jawaban, yaitu carilah market yang masih sepi. Oke? Market yang masih sepi.
atau bisa jadi biasa juga disebut sleeping market ya. Nah, di antara tadi misalkan kalau kita mengambil contoh coffee shop tadi ya, coffee shop tadi ada co-working space, ada coffee shop express, ada coffee shop artisan, ada coffee shop community base. Mana yang belum ada, mana yang belum didiriin di kota kamu? Nah, sobat bisa ambil itu ya. Nah, jika sobat ngambil brand kopi lokal tadi, coffee shop ya, yang pasarnya masih sepi atau masih yang sleeping market, nah sobat bisa jadi market leader di posisi itu. Nah di sini sobat akan lebih fokus, marketnya juga lebih sempit, lebih zoom in, dan yang pastinya semakin fokus semakin tertarget dan mudah dikenali, bukan? Jadi sob, dengan kita lebih fokus, dengan market kita lebih sempit, apalagi di pasar yang sepi ya, menjadikan brand kuliner kita itu mudah menjual dan kita keluar dari resesi. Nah, kalau sobat insight ini bermanfaat, bantu dengan like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Dan kalau masih ada pertanyaan yang bingung, ya tanya aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa aktifkan lonceng di pojok dan subscribe sekarang juga. Oke? Jangan lupa ya sob, kita juga ada di Spotify. Cari aja brainstorming. Oke? Saya Bang Jabran. Brainstorming, branding anti pusing.